Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cindy Firda Amelia Dewi dengan NIM 2101110201058 dari Prodi Sastra Indonesia. Hai kamu yang sedang menonton video ini, seberapa tahukah kamu mengenai mitos? Mitos yang mungkin sering banget kita dengar seperti tidak boleh duduk di depan pintu atau makan sambil berjalan. Dan alasannya pun biasanya di setiap daerah beragam. Dan kebenaran dari alasan-alasan mitos itu pun seringkali tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Lalu sebenarnya apa sih mitos itu? Mitos atau mite adalah bagian dari folklore yang berupa kisah masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi oleh sang empunya cerita atau penganut-penganutnya. Dalam pengertiannya lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Dalam perkembangannya sendiri, mitos atau mite ini bisa saja sama maupun berbeda di setiap daerah-daerahnya. Mengapa sih bisa begitu? Karena adanya latar belakang budaya, adat, serta kebiasaan yang berbeda-beda pula di setiap daerahnya. Cerita mitos ini erat kaitannya dengan upacara adat suatu daerah. Upacara adat itu dilaksanakan karena adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu di daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah tari sebelang yang berasal dari mana lagi kalau bukan tanah paling timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kepo nggak nih sama cerita sebelang? Yuk simak! Jadi Banyuwangi memang sudah dikenal sangat kaya akan tradisi-tradisinya dan terus dilestarikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi lainnya. Salah satunya yaitu tari sebelang. Tarian sebelang ini adalah tradisi asli suku Osing di Banyuwangi yang sudah sangat lama sekali sehingga asal-muasalnya sendiri pun sangat sulit untuk diketahui. Namun, tari pertama yang menarikan tarian sebelang ini bernama Semi, yang juga sebagai pelopor tari gandrung pertama di Banyuwangi. Masyarakat suku Osing mempercayai bahwa sebelang ini merupakan singkatan dari sebele ilang atau sialnya hilang. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa suku Osing melaksanakan upacara adat ini bertujuan untuk menghilangkan kesialan, tolak bala, dan juga menghadirkan kesejahteraan di desanya. Tari sebelang ini dilakukan di dua tempat, teman-teman. Yang pertama yaitu di Desa Bakungan, dan yang satunya lagi ada di Desa Olehsari. Penari sebelang ini dipilih dari keturunan sebelang yang sebelum-sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan dari tradisi di kedua daerah ini. Oke, yang pertama yaitu sebelang dari Desa Olehsari. Ritual sebelang di desa ini diawali dengan suara angklung paglak. Karena ritual ini merupakan bentuk dari pembersihan desa, maka tarian sebelang ini dianggap oleh masyarakat sebagai ritual yang sakral dan juga mistis. Tarian ini dibawakan oleh penari muda selama 7 hari berturut-turut di tiap sorenya. Penari ini akan menari dalam keadaan tidak sadar atau kerasukan dan menari dengan mengikuti irama-irama lagu yang dibawakan oleh pemusiknya. Di hari ketujuh atau hari terakhir terdapat prosesi yang dinamakan dengan sebelang ider bumi atau berkeliling kampung sambil menari. Tarian sebelang ini diawali dengan sang penari dibawa oleh tokoh pemuka desa ke panggung pertunjukan. Kemudian dipakaikan mahkota atau yang biasa disebut dengan omprong. Kemudian penari itu akan ditutup matanya dan diasapi dengan dupa sambil membaca mantra agar roh leluhur bisa memasuki tubuh penarinya. Setelah dirasuki roh itulah, maka penari akan menari mengikuti alunan lagu dengan mata yang tertutup. Kemudian ada juga bagian di mana sang penari membawa nampan berisi bunga yang disebut kembang dermo, atau artinya adalah jual bunga. Bunga itu diasapi dan penonton bisa membeli bunga itu. Para warga tak jarang berebut untuk mendapatkan bunga tersebut karena mereka percaya bahwa kembang dermo ini adalah tolak bala untuk mengusir kejahatan, penyakit, kesialan, dan juga untuk meminta keberuntungan serta keselamatan. Kemudian sesi yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengadakan sebelang ider bumi atau keliling desa. Penari dan seluruh perangkat sebelang berjalan ke 4 penjuru desa, yaitu yang pertama situs Mbah Ketut,
Yang kedua lahan petahunan, yang ketiga yaitu sumber tengah, dan yang terakhir yaitu balai desa. Baru setelah prosesi ini selesai, ritual sebelang pun berakhir. Selanjutnya yaitu sebelang di Desa Bakungan. Sebenarnya kedua ritual sebelang yang dilakukan di dua tempat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk penyucian desa sebagai tolak bala dan menghilangkan penyakit, kesialan, serta mengharapkan kesejahteraan. Nah, ritual sebelang di Bakungan ini dilakukan hanya 1 hari nih teman-teman, yaitu tepatnya setelah seminggu setelah Hari Raya Idul Adha, dan dilakukan di malam hari setelah maghrib. Sebelang Bakungan ini ditarikan oleh seorang wanita sekitar usia 50 tahunan ke atas di atas sanggar seni Bunga Bakung, Kelurahan Bakungan di Kecamatan Gelagah. Sama seperti sebelang oleh Sari, penari sebelang Bakungan juga menari dalam keadaan mata terpejam dan diiringi lagu-lagu khas dari suku Osing. Ritual ini diawali dengan berziarah ke makam leluhur desa, kemudian mengambil air dari sumber mata air Watu Ulo. Kemudian mereka menyiapkan segala kebutuhan ritual tersebut. Kemudian ketika ritual dimulai, penari sebelang dan semua orang berkeliling desa dengan membawa obor atau disebut juga dengan Ider Bumi. Hanya saja yang di sebelang Bakungan ini dilakukan di awal, sedangkan pada saat Ider Bumi tersebut, semua listrik di Desa Bakungan ini mati total. Warga juga menyiapkan berbagai makanan seperti tumpeng dan juga pecel pitik yang dibawa di arena pertunjukan sebelang setelah prosesi Ider Bumi selesai. Setelah berdoa bersama, para warga serentak menikmati hidangan-hidangan tersebut bersama-sama. Kemudian ritual sebelang ini berakhir di tengah malam setelah acara adol kembang atau jual bunga, di mana para warga di sana berebut mendapatkan bibit tanaman yang disediakan. Dan sama pula tanaman ini dianggap sebagai penolak bala dan menjauhkan dari kesialan. Bagaimana nih menurut kalian? Menarik gak ritual sebelang dari Banyuwangi tadi? Atau mungkin kalian yang dari Banyuwangi punya informasi tambahan mengenai tari sebelang? Atau mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang kurang tepat? Boleh banget ditulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang waktunya kita berpisah. Video ini akan berakhir, semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.